Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian Al-Bayan yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah magih kita nikmat yang sangat banyak. Apa nikmat yang Allah agih kepada kita, bapak ibu-ibu? Allah lah magih kita kesehatan. Apa alis ya, Pak? Alhamdulillah. Ibu alis ya, Ibu? Nan kaki ba terasa, Bu? Nan pinggang? Nan pinggang? Sakit. Oh, ada terasa. Nan penglihatan ba, Bu? Kabu aja. Nan pendengaran? Lapayah aja. Jadi Ibu sia itu sakit sebenarnya gini kok. Siai. Kita siai, Bu. Sakit sekete. Lebih banyak siai no, Bu. Banyak siai no. Ba kecek guru-guru kita, Bu, karena siai itu tuh sesuai jumlah. Ya, Bu. Ya, Pak. Siai itu tuh sesuai jumlah. Kasamo kondisi awak umur 30 aja umur 60, Bu. Kok dapet yo. Tapi kenyataannya bah, Bu, anda lah itu. Itulah ketetapan dari Tuhan, Bu. Karena dalam ayat yang kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan ciptaannya. Semakin panjang umur, Bu, malah semakin lama fisik awak. Tentulah kudrat dan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, kita tarimo. Kita baca alhamdulillah. Kemudian sampai ke belakang sorombo, Bu. Kok payah Ibu mendengar boleh maju sekete ndak ada, Bu. Lai terdengar kok payah biko. Ya. Karena kalau labih kareh lo sorombo dari siko labih lo dulu, Bu. Gicek lo maria-ria biko. Biko 15 menit lah hilang suara pulang oleh, Bu. Yo. Boleh. Yang jauh boleh merapat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mulai kajian kita. Kajian kita tidak tinggi-tinggi dah bapak-bapak, ibu-ibu. Dan akan kita amalkan sehari-hari. Ya. Kaji kita tentang solat. Kaji kita tentang solat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu a'malihi. Apabila bagus salatnya, bagus seluruh amalannya yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu a'malihi. Apabila buruk salatnya,
buruk pula seluruh amalannya yang lain. Jadi kedudukan solat dalam agama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bukan ibadah nan biasa, tapi ibadah nan sangat spesial dan istimewa di sisi Allah. Kewajiban kita kan banyak, nah Bu, sebagai seorang hamba Allah kan banyak. Tapi yang menjadi rukun itu 5, nah. Sembahyang, zakat, puasa, haji, syahadat lu, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kewajiban kita cuma 5 kok, Pak? Enggak, banyak dan lain, Bu. Babakti ke orang kaya wajib, Bu? Wajib. Tapi enggak masuk dengan 5 dah. Menyantuni anak yatim, Bu? Wajib juga. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib juga. Tapi nan menjadi pokok dalam ajaran kita, itulah salah satunya sembahyang. Dan sembahyang adalah ibadah nan pertama, Bu, yang akan dihisab dari masing-masing kita. Tagak kita di hari kiamat nanti di sidang kita di muka Allah Subhanahu wa taala, nan pertanyaan pertama oleh Allah, lai karajokan sembahyang. Kalau bagus sembahyang awak, Pak, itu akan menjadi syafaat bagi amalan-amalan yang lain. Bagus sembahyang awak. Kok ada kurang puasa awak, atau sedekah awak, atau umrah haji awak ada yang kurang, itu ditambal oleh sembahyang. Sembahyang kokolah pucuk dari seluruh ibadah. Jadi penting kita baguskan sembahyang kita, Bu. Sangat penting bana. Sangat penting bana. Kira-kira Bapak Ibu, lai kita update taruh ilmu kita tentang sembahyang kita, Bu. Ya, Bu. Lai baperbaharui taruh li baulang-ulang taruh. Anan ilmu no, Bu, Anan ilmu no go. Kita baru pertama kali beraja sembahyang umur berapa, Bu? Kete. Alas DDS. Didikan subuh, MDA seri nak, Bu? MDA seri. Apa ilmu MDA ajunan masih kita amalkan sampai umur 60 kok, Bu? Lai bertambah-tambah jo. Kan banyak ikut pengajian dah, Bu. Itu nan perlu, Bu. Kalau seandainya kita cukupkan saja dengan ilmu kita di MDA dahulu, tentu banyak nan kurang. Oleh karena itu taruh perlu kita ulang-ulang dan kita tambahkan. Tentang pengajian sembahyang kau, Bu, kita bacakan hadis lain. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa lam tuqbal minhu salatun." Sesungguhnya ada orang yang mengerjakan solat selama 60 tahun, tidak juga satu solatnya yang diterima. Enam puluh tahun sembahyang, Bu, kecek Nabi, ada orang kecek Nabi, 60 tahun sembahyang, tidak satu solat juga yang diterima. Iko orang bukannya maleh-maleh, Bu. Rajin. Kasurau, no? 60 tahun. Kita bayangkan, Pak Ibu, kalau kita balik umur 5 balik, baru sembahyang umur 5 balik, berarti lah barau umur kita tu, Bu. Lah 75 kita, rajin kita kasurau, kecek Nabi, ndak jua cik sembahyang awak nan diterima. La ilaha illallah. Sebabno dilanjutkan dalam hadis, Bapak Ibu-ibu, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud au yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'.
Karena bisa saja dia itu, kata Nabi, sempurna ruku'nya tetapi tidak sempurna sujudnya. Atau sempurna sujudnya tetapi tidak sempurna ruku'nya. Sumbayang lai ilmu nonan kurang. Kita lai bu, lai bakarajokan sumbayang itu. Tapi kalau kriteria tidak dipenuhi, ada rukun yang kurang, ada syarat yang kurang, yo sholatnya jadi tidak sah dan tidak diterima. Penting kita update ilmu kita tadi bu. Penting kita ulang-ulang. Takui kita malah kita lah umur 50 lah 60 rajin pengajian, rajin ke surau. Takui kita masuk lo ke golongan nantu. Jadi kita update ilmu kita. Jadi kajian kita tentang sholat. Kajian kita Bapak Ibu tentang rukun-rukun sholat. Karena kalau kita kaji seluruh pembahasan sembahyang kan banyak bana bu. Banyak sangat luweh bana. Kalau kita buka kitab fikih itu bu ratusan halaman tentang sembahyang saja tuh bu. Mulai tentang air. Air itu untuk apa gunanya bu? Untuk bersuci, untuk bau luak, untuk mandi. Bau luak kau untuk apa bu? Syaratnya sembahyang. Mandi untuk apa bu? Syaratnya sembahyang. Mandi wajib bu ya. Jadi sadonyo baliaknya muarono ke sembahyang. Sembahyang, syarat-syarat sembahyang adalah banyak tuh. Bersuci, menghilangkan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, masing-masing panjang lah pembahasan itu bu. Sembahyangku adalah sembahyang wajib, adalah sembahyang sunat. Sembahyang wajib ko nanti banyak lo macam no. Sembahyang sunat ko banyak lo macam no. Tuh kalau kita perjalanan, adalah jamak, adalah kasar. Kalau kita lupa dalam sembahyang, adalah pembahasan sujud sahwi namanya. Bila kita lupa ada sujud, bila kita lupa ndak boleh kita sujud dah bu. Adalah ilmu na tu pak. Jadi pembahasan sembahyang ko ada banyak. Kaji kita Bapak Ibu dalam pertemuan kita kini fokus kepada rukun-rukun salat. Pertanyaan yang pertama bu, ada bara rukun sembahyang bu? 3 baleh. Ada pandangan lain pak? Dah ragu lah ibu-ibu. 3 baleh. Ada pandangan lain bu? 3 baleh lu. Bisa kita sabit 3 baleh ke bu? Ada lupa dan tak ada. Kita sembahyang tiap hari bu tapi ditanya cie-cie ada dapat ada. 3 baleh rukun sembahyang. Kita pacik kalau bu 3 baleh rukun sembahyang. Ada ibu nan bisa menyampaikan seluruhnya bu. Ambo agi hadiah. Atau ada apa nan bisa menyebutkan 3 baleh pak? Ambo agi hadiah. Kau ya bana bu? Awak di musaji ini bu coba lalu ada kiblat ada yang berani bu kurang berani ambo kaluan lah bu anu disaku ambo bu ambo nak caliak do bu takut warna merah gitu bu takut abu-abu tak tahu lah tu. Warna hijau bu. Warna hijau. Alamak lupa. Menyerah bu. Menyerah salah. Jadi apa ada nak cuba pak? Taruh salah. Jadi bapak ibu sebelumnya bu.
Yang gerakan atau yang amalan kita dalam salat ada terbagi dua. Ada yang berupa rukun, ada yang berupa sunat. Ada nan rukun, ada nan sunat. Beda no Bu. Rukun itu yang wajib Pak. Wajib. Tinggal saja rukun kau cie, sembahyang tidak sah. Sunat, kalau tinggal tidak ada, sembahyang wak tetap sah. Tapi kalau kita kerajokan, rancak tambah banyak pahala. Sunat itu nanti terbagi dua Bu. Sunat yang rancak dikerajokan kok Pak, ada namanya sunat ab'ad dan ada namanya sunat hayat. Sunat salat terbagi dua, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad Bapak Ibu, nyo sunat, terima kasih Ibu. Sunat dikarajokan Bapak halo ditinggalkan pun ndak badoso, tapi kalau ditinggalkan dianjurkan awak sujud sahwi di akhir. Ada sunat kalau ditinggalkan awak sujud sahwi. Namanya Bu sunat ab'ad. Ab'ad. Hamzah, ba, ain, alif, dha. Ab'ad. Sunat kalau ditinggalkan sujud sahwi wak di akhir. Wak ndak bahas sunat kini dah Bu. Ambo lagi contoh cek Bu. Doa kunut subuh. Kunut subuh Pak. Kita kunut setiap sembahyang subuh. Hukumnya Bu sunat ab'ad. Kalau ditinggalkan kita sujud sahwi. Ibu le kunut subuh Bu? Yo mana ke Bu? Apa le kunut subuh Pak? Ibu bakunut subuh atau ikui imam nan bakunut subuh? Beda na tu Bu. Ibu bakunut subuh atau ibu ikui imam nan bakunut? Kalau imam bakunut wah. Seandainya hujan labe hari, sembahyang di rumah Ibu, sembahyang subuh di rumah Ibu, bakunut Ibu? Kalau awak bakunut Bu, bakunut awak di musaji, di rumah awak bakunut juga. Ya Bu. Kita di mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i disunatkan kunut, kita amalkan kunut itu. Dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunat ndak sunat biasa dah Bu. Sunat ab'ad namanya, sangat tinggi anjuran Bu. Sampai-sampai kalau ditinggalkan kita sujud sahwi. Yo kadang ibu ndak bakunut di rumah itu dek kurang apa. Kalau jo imam bamin kan seno. Ndak perlu apa dah. Tapi kalau surang harus apa. Jadi doa diulang-ulang dah Bu. Doa kunut itu kok seandainya sembahyang surang wak nanti tetap bisa wak baca. Itu sunat ab'ad. Nan kedua Bu sunat hayat. Sunat hayat ko sunat nan biasa Bu. Sunat nan dikerajokan Bapak halo, ditinggalkan ndak badoso dan ndak ada kana sujud sahwi dah. Kalau lupa ndak ada sujud sahwi dah. Contohnya Bu, tasbih ketika ruku', tasbih ketika sujud. Ya Pak, itu sunat dan termasuk sunat hayat. Balik kita ke kajian kita yang pertama Bu. Amalan solat ada dua, ada nan rukun, ada nan sunat. Yang sunat ada sunat ab'ad, yang sangat dianjurkan kalau tak lupa kita sujud sahwi. Contohnya kunut subuh. Kemudian ada sunat hayat, sunat nan biasa.
Iko contohnya tasbih atau zikir ketika ruku' dan sujud. Lah dapat kita gambaran seketik tu. Nan akan kita kaji ibu adalah nan rukun. Rukun itu ndak bisa dinego. Ndak bisa ditawar-tawar. Mesti kita kerajokan secara samparuno. Ada bara rukun sembayang bu? 3 baleh. Itulah rancak tu bu, 3 baleh. Di kitab-kitab juga banyak disebut 3 baleh. Tapi kadang di sebahagian kitab nan lain ada nan menyebut rukun sembahyang ko bu 7 baleh bu. Dari 3 baleh jadi 7 baleh. Kok bisa balabiah banyak tu bu? Tumak ninah no biko bu. Kita kan pas gerakan ada tumak ninah tu pak. Itu ruku' tumak ninah. Taga tumak ninah. Taga tumak ninah. Ada ulama nan menghitung tumak ninah jo gerakan ko cie. Ruku' dan tumak ninahnya. I'tidal dan tumak ninahnya. Dan ada ulama nan memisahkan. Ruku' cie. Tumak ninah cie lo. I'tidal cie. Tumak ninahnya cie lo. Sujud cie. Tumak ninahnya cie lo. Jadi balabiah lah rukun tu deknya. Yang kicik sebagian ulama 3 baleh. Sebagian ulama ngecek 7 baleh. Nan manan bana bu? Bana kedua no. Itu kan perbedaan cara maituang. Yang intinya yang ruku' itu wajib, tumak ninahnya juga wajib. Kok kawa itu yang tumak ninah ko cie no atau itu yang terpisah no, itu ndak ada masalah. Ndak ada masalahnya jadi dikarajokan. Rukun salat ada 13. Ada 13. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu-ibu. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Nan ketiga berdiri. Boleh? Kok hitung kita berdiri lu tu takbiratul ihram boleh karena nanti go di awal ko bu karajono sarangke. Boleh ndak doh. Niat berdiri takbiratul ihram. Yang kampe bu? Baca Fatihah. Baca surat pendek bu? Sunat. Sudah Fatihah? Ruku'. I'tidal. Sujud. Duduk antara 2 sujud. 8. Sujud yang kedua. Kemudian apa lagi bu? Tasyahud. Duduk tasyahud. Tasyahud akhir. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunat bu. Sunat abad jo. Ndak rukun lah bu. Tasyahud akhir itu ada kok. Salawat. Baca salawat Nabi di akhir. Membaca salam. Kemudian tartib. Kemudian tartib. Ada bara seluruhnya bu? Ada 3 baleh. Iko akan kita kaji cie-cie Bapak Ibu. Tapi tentu saja poinnya ada banyak. Kita tidak akan selesai dalam cie pertemuan. Kita tidak buru-buru dah bu. Kita bahas cie-cie. Nan pertama rukun salat nan pertama Bapak Ibu adalah niat. Landasannya niat sebagai rukun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja sahnya amalan itu adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan masing-masing orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Sahnya amalan harus dengan niat, kecil Nabi. Bermaksud awak dalam beramal. Jadi sembahyang harus berniat. Banyak amalan berniat nak, Bu. Apapun rata-rata ibadah tu berniat tu, Bu. Baulu niat jo. Zakat berniat jo. Haji niat, itulah ihram tu, Bu. Ihram tu niat haji tu, Bu. Puasa berniat jo. I'tikaf berniat jo. Ibu lah niat, Bu. Kita duduk di musajid ko, Bu. Amalan yang tak boleh kita lupa, Bu. Yang jangan sampai kita lupa, niatkan i'tikaf. Ada orang duduk di musajid, Pak, tak berniat. Duduk sen di musajid, sengaja aku duduk di musajid tak manga-manga karena Allah. Duduk tak manga-manga. Nan elok no Bu, diniatkan i'tikaf. Diniatkan. Kita pasang niat gini, Pak. Sengaja aku i'tikaf karena Allah. Meskipun kita cuma duduk 5 minit, Bu. Meskipun awak ndak bau luak, Bu, niatkan i'tikaf. Duduk saja kita tak hitung pahala amalan i'tikaf. Datang ibu pengajian di musajid, niatkan i'tikaf. Takkan tu abiko pengajian? Lalu salah nak ada, Bu. Kau ibu nang mau sampaikan, Bu. Kalau ada ibu tak lalu ngaji, ambo nak bangi ada, Bu. Yang penting cik cako tu no, niatkan lo. Niatkan i'tikaf lo. Ibu duduk saya merdeka. Setiap detik ibu menghirup nafas, ibu tak lalu di musajid tu. Kalau lah pasang niat, kita dapat pahala. Jadi murah amal kebaikan kau, Bu. Murah na, Bu, asalkan pasang niat. Apa sabda Nabi, Bu? Innamal a'mal binniat. Amalan itu dengan niat. Supaya kita hitung i'tikaf, niatkan. Balik kita ke sembahyang, Bu. Itu cik, Bu. Itu cik ambo jalehkan kini. Kami kanlah pasang niat dari rumah ke Ustaz. Itu tadi Padang Allah. Jadi kok penting kita jelaskan, Bu. Jadi maksud hati, Bu, ada 2 macam, Bu. Ada yang namanya niat dan ada namanya azimah. Azam atau azimah. Azimah kok berarti tekad. Beda niat dengan tekad. Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita memaksudkan mengerjakan sesuatu dan maksud itu berbarengan adanya dengan perbuatan itu. Maksudnya berbarengan dengan perbuatan itu namanya niat. Kalau seandainya maksud itu lebih dahulu dibandingkan perbuatan, itu namanya azimah. Ibu baca cako, awak kan laban niat tu Ustaz dari rumah, laban niat datang ke musajid Parabe dengan pengajian. Itu niat tu, Bu. Itu azimah. Itu tekad. Karena ibu masang niatnya di rumah, tidak di musajid doh. Samantara pengajian kita di musajid, itu namanya azimah. Itu baniat namanya apa, Bu? Azimah. Nan niat nan sabanana, Bu, di hari kokoh. Di hari wak duduk kokoh. Kita bermaksud. Yo. Ibu kan sadar kini ibu go sedang pengajian.
Ya tak Bu? Oleh karena itu Bu, beda antara niat dengan azimah. Nan sabda Nabi Bu, innamal a'mal binniat atau innamal a'mal bil azimah? Binniat. Bukan dengan azimah. Jadi supaya amalan kita tuh sah, niatnya berbarengan dengan perbuatan. Oleh karena itu kalau sembahyang Bu, niatnya bila Bu? Pas takbiratul ihram. Kan ibu lah niat pas bau luak tuh. Ambo ke sembahyang luar ke bau luak ibu. Kan takana tuh. Itu ndak niat tuh doh, itu azimah sabanana tuh. Ya, itu tuh maksud yang lebih dahulu dibandingkan perbuatan no. Ndak. Itu niat secara umum. Niat secara umum. Tapi niat yang dimaksudkan oleh Nabi, niat yang ada bersamaan dengan perbuatan. Jadi karena itu sembahyang Bu, niatnya pas takbiratul ihram. Sengaja aku salat fardu zuhur, Allahu Akbar. Niat maksud yang berbarengan dengan perbuatan. Ibu niat i'tikaf. Kalau kita kan niat i'tikaf di musaji, duduk dulu kita di musaji, pasang niat. Duduk ibu masuk, ibu injakkan kaki lewat di muka pintu itu nawaitul i'tikaf. Ambo berniat i'tikaf karena Allah. Ayo doa masuk musaji lu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Tuh langsung supaya tidak lupa. Nawaitul i'tikaf. Sengaja aku i'tikaf karena Allah. Kalau ibu taniat di luar, di tempat bau luar kayak i'tikaf di musaji, itu azimah baru Bu. Itu azimah baru tuh. Nan kita paralukan yang kita tuju adalah niat. Niat itu masuk awak dahulu, berbarengan dengan keberadaan awak di musaji, awak pasang niat. Innamal a'mal bin niat. Yo. Kini balik ke pembahasan niat sembahyang Bu. Cara awak memasang niat solat. Cara awak memasang niat solat. Contoh kita ke sembahyang luar Bu. Cara kita niat sembahyang luar Bu. Kalau dibacakan niat itu kira-kira redaksi Bu. Usalli. Nyo niatkan dalam hati Bu. Kalau seandainya kita bacakan dalam lisan, lafaznya kira-kira Bu. Usalli farda zuhri arba'a raka'atin. Apa lah Ibu? Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah mantap tuh Bu. Kita ulang balik Bu, yang kita kaji sesuai. Usalli farda zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah. Tekan Bu ya. Mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Awak baca jo. Ya. Kau kawak jelaskan cik-cik Bu. Jadi sebenarnya kau ada banyak onggoknya tuh Bu. Niat tadi itu tuh Bu, itu kan panjang tuh. Dan diajarkan kita ketek-ketek sesuai. Usalli, sengaja aku solat. Farda, solatnya solat fardu. Az-zuhri, macam solatnya adalah solat zuhur. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Makmuman, menjadi makmum. Lillahi ta'ala, karena Allah. Ada barang gua no Pak? Ada tujuan. Maksudkan solat, usalli sengaja aku solat, fardu no, macam solatnya luar no, ampe rakaat no, menghadap kiblat no, makmumnya karena Allah. Tujuan poin ko Bu, ndak ka tujuan no konan wajib dah Bu.
Ada poin nan wajib yang memang harus ada dalam niat sembahyang, ada yang sunat, Bu. Aku tak lupa nan sunat kon dah ada, tapi tentu kalau dikerajokan rancak. Yang wajib dari nan tujuh ko Bu ampe no. Ampe no. Yaitu usolli. Maksudkan sembahyang no, Bu, sengaja aku salat. Itulah jalih sentuh. Awak kamanga kau ke sembahyang. Memaksudkan perbuatan no usolli no, tu wajib tuh. Kemudian kalau awak sembahyang fardunya cek, Bu. Usolli farda. Sengaja aku salat fardu. Fardu ko Bu iko jo wajib dipasangkan niat no, Bu. Kemudian macam sembahyang no. Fardu subuh kah? Fardu luar kah? Fardu asar kah? Atau fardu mugari atau fardu isya? 3 ko wajib ko, Bu. Usalli fardaz zuhri, usalli fardal asri. Arba'a rakaatin aku sunat. Menyebutkan rakaat dalam niat itu ndak wajib, Bu. Ndak. Kau ada ibu tak lupa masang niatnya ndak ada. Mustaqbilal kiblah ndak wajib lah dah. Tak lupa ibu memasang niat menghadap kiblat juga ndak ada. Sebenarnya kau ada papan tulis awak catatan, Bu tapi dia ada papan tulis ibu bayangkan saja. Makmuman kalau awak sembahyang berjamaah, niat jamaah niat makmum itu wajib. Makmuman de awak berjamaah lillahi ta'ala ko sunat. Karena Allah ndak wajib disebut Bu, karena namanya sembahyang pasti karena Allah. Iko sunat saja dibaca. Dibaca rancak. Tapi kau tak lupa ndak Jadi ada baranan wajib Bapak Ibu ada ampe. Usalli farda az-zuhri ma'muman Allahu Akbar. Ibu, imam sembahyang 2, Allahu Akbar. Awak di belakang, kalau sembahyang 2, kadang-kadang sampai poin tadi, Bu. Usalli fardu zuhur sebagai makmum. Allahu Akbar. Itulah mantapnya kita. Alasannya kita. Bu. Lah sempurna. Asalkanlah ada sampai poin ko dalam niat awak, Bu, Allah sempurna sembahyang awak. Ndak usah ibu ragu. Ndak usah ibu capek. Dia itu capek. Itu masalah khusyuk lah, Ibu. Itu masalah kedua tuh. Yang niatkanlah ada pas takbir. Allah, tapi biko takana kompor lah pematian coko atau alun. Pintu lah berkunci atau alun, jamuran lah bangkit atau alun. Itu ndak masalah niat, Bu, itu masalah khusyuk namanya. Ya, Bu. Nan niat Allah sah. Ya. Ulang lihat, Bu, ada ampe, Bu. Usalli farda az-zuhri ma'muman. Itu nan wajib. Kalau bisa Ibu sempurnakan niat nan cako itu nan paling rancak. Kalau bahasa Indonesia Bu juo, Bu, boleh. Karena niatku hakikatnya adalah maksud dalam hati. Iko kan wak mencuba kalau seandainya wak lafazkan bantuan no. Seandainya wak lafazkan. Nan hakikat niat ada dalam hati. Jadi kalau bahasa Indonesia Bu? Sengaja aku salat fardu zuhur bermakmum lah. Atau kita baca lengkapnya, sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Allahu Akbar.
Berjamaah je makmum boleh dua, Pak. Boleh kita baca jamaatan berjamaah atau makmuman lillahi ta'ala. Boleh dua. Berjamaah atau makmum. Mengikut imam juga boleh. Mengikut imam, muqtadiyan bil imam lillahi ta'ala. Lah mantap, Bu? Lah mantap niat kita, Bu. Alhamdulillah. Kalau kita ke salat duha, apa niatnya, Bu? Usalli sunnatad duha. Abara baca, Bu? 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum, Bu. Anda ada makmum dah. Awak sembahyang duha surang-surang. Atau bab makmum je malaikat, Ibu? Anda dah nampak dah. Ya, Pak. Setiap dua-dua, Bu, pasang niat. Sengaja aku salat duha 2 rakaat, Allahu Akbar. Sempurnakan salat duha, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tagak balik niat lo yang pertama. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Bu. Iftitah baca balik. Karena kau sembahyang tapi pisah-pisah, Bu. Ulang iftitah balik, Pak. Ya. Ndak. Karena kau masing-masing sembahyang nan terpisah. Sembahyang awak nan 2 rakaat pertama ala sudah dengan salam. Taga ibu balik, iko ndak rakaat ketiga kau doh. Iko sembahyang baru. Dengan niat yang baru, dengan doa iftitah nan baru. Baru sadono salam no baru lo biko balik. Zikir no baru biko balik. Tahajud mau ditu pulo. Salat tarawih mau dituju, Pak. Doa iftitah awak di nan pertama. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kau tagak imam balik. Baca lo doa iftitah balik. Karena kau salat baru, niat yang baru, doa iftitah nan baru. Ayo kan karena niatnya kan sama, Bu. Baulang. Sengaja aku salat duha 2 rakaat, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Atau biko sengaja aku salat duha 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Totalnya lampe. Kita saja mentotalkan surang, tapi niatnya meditu jo. Kita saja mentotalkan surang-surang, niatnya meditu jo. Kadang Bu, kalau kita sembahyang tarawih kanlah kita sampaikan tuh iftitah tarawih setiap awal takbir kita iftitah. Kadang imam nan di awal seno iftitah takut biko tapanjangan salat. Lamu tagak biko lah manggerutu lo ibu di belakang. Kalau batu-batu lo ibu di belakang. Imam panjang imam itu pertimbangan no supaya ndak memberatkan jamaah. Asli no sunat. Iftitah tetap sunat. Jadi kok penting, Bu, kok seandainya hujan labe hari sembahyang tarawih di rumah, inginan samparuno, salat di rumah, Allahu Akbar iftitah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanya karakat 3 jampe, ulang niatnya balik. Ulang lo iftitah balik. Itu nan samparono no. Imam nan murid tu, Bu, nan diulang no iftitah no lai jo. Tapi banyak jo imam nan langsung saya baca bismillah bukan karena iftitah tu ndak sunat, tapi supaya ndak memberatkan jamaah. Ikon lah dapat ilmu na, Bu, ya. Lah. Ya. Kau sembahyang sir atau sembahyang jahar? Enggak, sembahyang nan di karehan Fatihah atau nan dipelankan, Bu? Yo imam no, iko sembahyang luwa atau sembahyang isya?
Sembahyang dua kan itu kan pelan bacaan imam. Awak yo. Kan imam baca surat pendek. Waktu sembahyang luar, awak ndak tadanga bacaan imam. Yo sembahyang luar. Sembahyang luar awak imam kancang. Awak masih alun selesai Fatihah awak, tapi imam lah ruku. Itu sabanano akan datang di poin nanti ambas tentang rukun Fatihah. Akan datang nanti kaji awak di rukun Fatihah. Kini awak rukun baru bu? Masih niat wah baru. Ibu terkaja-kaja me. Itu agak panjang penjelasannya bu, karena mazhab Syafi'i nan agak ketat sikostek bu. Kalau ibu nio rukua itu sah dalam mazhab nan lain. Karena Fatihah awak lah ditanggung oleh imam dalam sembahyang sir. Ulang lihat bu. Kalau kita sembahyang sir, sembahyang yang dipelankan, seperti sembahyang luar, qiraatul imam, qiraatul lil makmum. Bacaan imam itulah menjadi bacaan bagi makmum. Maka kalau alun selesai Fatihah awak, ruku' sewak langsung. Itu dalam mazhab selain mazhab Syafi'i. Itulah sah dalam mazhab jumhur yang lain. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i agak ketat seketik bu. Agak ketat, nanti kita jelaskan. Ba'ala caranya. InsyaAllah masa bawa dia bu. Ibu tahu kan nan ibu kerajokan kini kan lah batu atau menurut mazhab nan lain. Oke lah tuh, itulah rancak juga tuh. Tapi kok kita ingin tahu mazhab Syafi'i, bersambung di pertemuan selanjutnya. Wak cici lo bu, biko menyebar bana pembahasan awak, niat. Karena iko ambu agi kuncinya cik bu ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang Fatihah koko rukun bagi imam, bagi makmum, bagi sembahyang surang-surang. Wajib membaca surah Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Cuma cie pengecualian orang yang buliah ndak baca Fatihah lah gugurnya ditanggung oleh imam, yaitu makmum yang masbuk. Makmum yang talai, ndak sado makmum dah pak. Ndak sado makmum dah. Tapi makmum nan talai takabirnya di imam. Itu nan ditanggung oleh imam. Kini awak takbir awak sama je imam. Tapi imam kok capek bana. Masih iftitah awak, masih di awal awak baru Fatihah awak, lah ruku'. Apakah awak masbuk? Awak ndak masbuk dah. Maka sesuai kaedah Imam Syafi'i, awak tetap wajib membaca Fatihah. Kalau awak mengikut mazhab Syafi'i, karena ya bu. Oleh karena itu, kok ibu langsung ruku', itu mengikut mazhab ulama yang lain. Itu ada khilaf bu. Jadi ada kelapangan sinan. Kalau ibu mengikut mazhab Syafi'i, ibu dah langsung ruku' dah bu. Sudahkan Fatihah awak meskipun imam la ruku' no surang, i'tidal no surang. Itu keterlambatan yang dimaafkan karena ada uzur. Uzur wak kan baca Fatihah. Itu ambo catatkan belia, itu kalau ibu ingin beramal di mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ibu ruku' langsung, itulah benar jo menurut mazhab ulama nan lain. Begitu. Ya bu. Kan mazhabku kan ada ampe bu ya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nan mana bana bu? Nan mana bana pak? Bana kampe-ampe no. Iko serius ko bu? Iko kita simpan dalam hati bu. Kaampe mazhab itu sama-sama
Bana, perbedaan mereka itu perbedaan dalam ijtihad. Ano sama Quran jo hadis jo rujukannya, Bu. Imam Syafi'i itu Quran jo sunnah jo rujukannya. Imam Hanafi itu Quran sunnah jo. Tapi berbeda dalam ijtihadnya berbeda. Ya, Bu. Nabi wak bara, Bu? Nabi panutan awak, Bu, ikutan awak. Nabi awak surang. Nabi awak surang. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad surang dan mazhab jadi ampe. Balo doh. Kan itu nan dia orang kini gua. Nabi awak surang no. Mazhab kok jadi ampe, harusnya mazhab kok bara, Bu. Cie lo nah, mazhabnya Nabi. Kan itu tuh, Bu. Aiko adalah penjelasan Bu, itu syubhat tuh, Bu. Itu jangan tak kicuah lo, Ibu. Mazhab na nampe ko labana, aiko butuh penjelasan no, butuh lo kita cek pertemuan, Bu. Ndak bisa lo kini roh. Itu adalah penjelasan no. Anan intisari no, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama-sama mengikuti Nabi. Tapi berbeda dalam ijtihad. Dan perbedaan tutulah ado sejak zaman sahabat lai. Imam Syafi'i itu ndak be mazhab baru doh. Imam Hanafi itu ndak be mazhab baru doh, Bu. Perbedaan tutulah ado sejak zaman tabi'in, lah ado lo sebelum zaman tabi'in, yaitu zaman sahabat Nabi, zaman generasi terbaik lah beda aja sahabat. Sayyidina Abu Bakar ngician medekwa, Umar ngician lain lo. Lah ado perbedaan tutu. Nanti kita jalekan kalau ada kesempatan, Bu. Supaya jangan tak kicu lo, Bu. Iyo, kok ndak sempat kajian biko malebar bana, Bu. Biko ndak jaleh lo anta bawa pulang biko tekama-kama sen cerita ustaz. Iko, Bu. Niat. Ya, Bu, ya, lah bisa kita niat sembahyang maghrib, Bu. Usalli farda, jangan lupa fardunya, Bu. Fardal maghrib asala sarakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu santi yang sangat itu, Bu. Lah santi yang sangat. Yo. Kemudian takbir, kita bacalah takbir ko setengah. Pak, Bu? Lah duit. Oh ya. Nggak ada suara. Tes. Elok lo ke, Bu, lah ke sudah ke jiwa. Duit lampu. Itu sudah nak pulang nih ke, Bu. Tes. Lah duit, Bu. Lah, alhamdulillah. Tes. Ayo. Tes. Ya. Lah, Bu, kita lanjut cek lah, Ibu. Lah itulah tekan tua, Ibu. Dah kita lanjut cek lah, cek rukun lah. Lah sudah kita pembahasan niat, masuk kita ke rukunan kedua takbir. Cara kita takbir nan samperuno dalam sembayang. Takbir kok kan rukun ya, Bu, ya. Rukun, harus dikerjakan takbir Allahu Akbar. Pertanyaan, Bu. Rukun sembayang kok, Bu, ada 3 macam, Bu. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, dan ada rukun fi'li. Aku lupa lo kita mengelompokkan cakap, Bu. Rukun solat nanti go balik itu tak bagi 3. Ada rukun kolbu, ada rukun qaul, perkataan, ucapan, ada rukun fi'lun, perbuatan. Rukun qalbi itu, Bu, hati, yaitu niat. Kalau bahas kok 3 balik rukun sembahyang, 1 diantaranya rukun qalbi, yaitu niat. Kemudian ada yang rukun berupa gerakan dan ada rukun yang berupa bacaan. Rukun yang bacaan namanya rukun qauli, Bu. Di antara 3 balik rukun sembahyang kok, Bu, ada bara yang rukun qauli, Bu. Fatihah.
Yang rukunnya rukun tapi berupa ucapan saja. Salawat, ada Fatihah tadi, itu salawat. Tahiyat ya jo. Salam yo. Fatihah, salawat, tasyahud, salam. Nya do 5, Bu. Ti Quran cik. Takbiratul ihram, ke pembahasan awak, Bu. Jadi ada 5 rukun qauli Bapak Ibu. Kita urutkan dari awal. Takbir, Fatihah, tasyahud, tahiyat, tasyahud, salawat Nabi, tu salam. 5 ku adalah rukun dan berupa ucapan. Takbir, Bu, itu rukun qauli, Bu. Cara kita takbir apa, Bu? Tagak lurus, madhab kiblat, Allahu Akbar. Kita gerakkan tangannya, Bu. Jadi yang takbir ko rukun fi'li atau qauli, Bu? Kan ada bagiraan tangan Ustaz. Qauli yo, fi'li yo. Ndak do, Bu. Yang benar takbir itu rukun qauli, mangke tangan iko sunat. Mangke tangan ketika takbir itu sunat. Ya, Bu. Yang rukun apa, Bu? Membaca Allahu Akbar. Kok seandainya ada orang yang sembayangnya ndak diangketnya tangannya dibacanya sen, pasangnya niat sengaja aku salat fardu zuhur, Allahu Akbar. Ada angket tangan dah. Sah sembayangnya, Bu? Sah, Bu. Mangke tangan itu sunat. Kalau sunat kita karajokan atau kita tinggalkan, Bu? Ini karajokan jo. Ini karajokan jo, tapi kita bedakan ma yang rukun, yang ma yang sunat. Jadi itu akan kita jelaskan, Bu. Pertama cik-cik dulu, Bu, sebelum kita menjelaskan carono, bacaannya dahulu, Bu. Jadi kan takbir ko rukun qauli ya, Bu, nyo rukun, Bu. Ndak boleh ada nan cacat dalam takbir awak, Bu. Fasihkan takbir awak. Kita baca, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fasihkan, Bu. Kadang ada orang capek-capek sembahyang, Pak, enggak fasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cina, Bu. Allahu Akbar. Batuka hamzah menjadi wa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barnya pendek atau panjang, Bu? Bar. Pendek. Allahu Akbar. Ada juga orang tak tahu Allahu Akbar. Enggak. Salah go. Kan aku rukun qauli go. Harus fasih rukun awak go. Sama aja Fatihah, Bu, yo. Fatihah kan harus berasiah, Fatihah awak tuh, deknya rukun. Takbir yang rukun qauli juga harus fasih. Kita baca Allahu Akbar. Ya. Ya, banyak aja pembahasan, Bu. Banyak aja. Cara kita bertakbir. Nanti kita ulang pembahasan takbir kan dah masih banyak pembahasan, no. Cara kita takbir. Kadang Ibu nampak ada orang takbir diangketno tanganno dahulu. Itu bertakbir, no. Atau nanti lah bertakbirnya sambil mangkek tangan. Baca caranya, Pak Ibu. Kanlah kita jalankan ya, Bu, ya, mangkek tangan kan sunat. Kini cara posisi tangan yang paling mantap, Bapak Ibu-ibu. Ado ampe pandangan ulama. Masalah mangkek tangan dan masalah takbir awak bilo. Apakah serempak awak mangkek tangan dengan takbir atau dahulu dua mangkek tangan baru takbir atau ba'a? Itu ada ampe pandangan ulama. Ada ampe pandangan ulama. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin dan juga dalam kitab Al-Majmu'.
Ado ampe. Ambo contohkan ampe no bu. Kalaulah sesuai cara takbir ibu atau apa dengan yang ambo contohkan salah satu no itulah bana. Itulah bana. Karena pandangan ulama do ampe. Nanti ambo tunjukkan nama nan paling kuat dalam mazhab Syafi'i no bu. Yang pertama, kita memulai membaca Allahu Akbarnya bu, berbarengan dengan mangkik tangan dan berakhir dengan menurunkan tangan. Sengaja aku salat fardu zuhur karena Allah. Allahu Akbar. Jadi awal mangkik tangan juga awal takbir. Allahu Akbar. Itu pandangan ulama yang pertama. Ya bu. Pandangan ulama yang kedua. Allahu Akbar. Angkik lu. Jangan mulai takbir lu. Allahu Akbar. Yang kedua babu angkik lu. Lah sampai telingo baru baca Allahu Akbar. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga. Allahu Akbar. Lu lah bu. Ulang ya Pak. Allahu Akbar. Kita memulai takbir pas di tangan di atas, akhir takbir juga pas tangan di atas. Itu turunkan selai. Ya bu. Labara bu. Tiga, nencaron yang terakhir, nan kampe. Perhatikan Bapak Ibu bu. Allahu Akbar. Kita ulang lihat Pak. Allahu Akbar. Jadi awal kita takbir, awal kita mangkik tangan, kita awali takbir kita. Dan berakhir takbir cako pas dia tangan di atas. Biko, lah sudah takbir turunkan selai. Jadi suara. Ado ampe pandangan ulama dalam cara takbir. Lah sesuai ibu dengan salah satu no bu? Atau ada cara kelima ibu? Cara kelima hebat ibu. Ulang lihat bu. Kita ulang lihat bu. Cara pertama. Allahu Akbar. Mangkik tangan. Sama dengan awal takbir. Berakhirnya biko samula pas meletakkan. Allahu Akbar. Lah betul. Pandangan yang kedua, angkik setangan lu. Allahu Akbar. Lah di atas tangan, takbir Allahu Akbar. Turunnya nanti selesai lo takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga apa bu? Dan ketiga pas tangan di atas, berakhir lo pas tangan masih di atas. Allahu Akbar. Tangan di atas, berakhir lo tangan di atas. Pandangan nan kampe bu, yang kampe di awal nanti kita takbir dan berakhir pas tangan di atas. Allahu Akbar. Yang pertama. Ya bu. Lah betua. Lah sesuai bu kok nan pertama, nan kedua, nan ketiga, nan sampai itulah betua. Ibu ni tahu dan mazhab Syafi'i nan sabanano. Nan paling kuat dalam mazhab Syafi'i ibu yang dirajihkan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tahqiq, kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Nawawi, caro nan kampe. Caro nan kampe baca ko Pak. Allahu Akbar. Ikutan mazhab Syafi'i yang paling kuat mazhab Syafi'i bu ya. Ano kan kampe-ampe no
Betul. Tapi kalau ingin ibu nan padeknya dalam mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Kita mulai di awal, berakhir di atas. Berakhir di atas, itu turunkan selai. Ya Bu? Iyalah. Jadi itulah cara kita batakbir. Pembahasan takbir kok masih banyak Bapak Ibu, syarat-syarat takbir masih ada yang perlu kita bahas. Kemudian posisi tangan tadi adalah kita bahas. Ada beberapa poin lagi Bapak Ibu, tapi alas saja lebih kita mengaji, cukup saja itu dulu Bu. Bersambung kepada pertemuan yang berikutnya. Ambo ditelepon di Ustaz, ambo datang Bu. Insyaallah. Kalau enggak ditelepon, tentu enggak datang. Insyaallah bersambung. Kalau enggak ambonan nanti juga ada guru nan lah, Ya Bu, niatlah pada ya Bu ya. Jadi kita KB kaji kita hari kau Bapak Ibu, kita lah menjalankan urgensi tentang fikih salat. Taruh kita perbarui ilmu kita tentang salat. Dalam hadis Nabi menyampaikan, ada orang 60 tahun sembahyang, hendak diterima cik sembahyangnya dah. Ada rukuknya yang kurang samparuno, ada sujudnya kurang samparuno, padahal itu rukun. Kita lah menjalankan pula amalan salat itu ada dua, ada yang rukun, ada yang sunat. Yang sunat terbagi dua, ada sunat abaat, ada sunat hayat. Kemudian yang rukun sembahyang ada tiga baleh. Yang tiga baleh rukun ko terbagi tiga macam, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, rukun qalbi cie, rukun qauli ada 5, ada rukun fi'li. Kita lah membahas tentang niat ada sampai poin pokoknya, usolli sengaja aku salat, fardu, zuhur, makmuman, menjadi makmum atau berjamaah atau mengikut imam. Itu sampai poin pokok dalam niat dan selebihnya sunat. Selesai kita masalah niat, kita jalihkan pula beda niat dengan azimah nak Bu. Niat dengan azimah lah panjang kaji kita. Kita lah masuk takbir, lah kita jalihkan takbir itu adalah rukun qauli, nan mangkik tangan itu sunat. Kemudian lah kita jalihkan juga ada ampe pandangan ulama dalam cara mangkik tangan. Ya Bu? Boleh Bu? Itu yang lu sempat wak jalihkan Bu. Ayo kan Bu. Buka tambah panjang lo waktu wak biko Bu. Tapi kesimpulannya Bu, mangkik tangan kau sampai ujung jari awak, sengen telinga teh. Kau payah. Baik laki-laki atau padusi? Nan mazhab Imam Syafi'i, ambo kurang tahu kok ada mazhab nan lain, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dalam hadis yang beliau pedomani, itu tangan ujung jari awak sama dengan ujung telinga. Kemudian jempol awak di bawah anak telinga. Kemudian jangan jauh-jauh setentang dengan bahu. Tidak ada beda laki-laki antara padusi dalam cara takbir. Bedanya biko pas rukuk aja sujud Bu. Beda laki-laki jo padusi, kalau laki-laki nyo kambangkan tangan no, padusi tutui. Tapi kalau takbir sama sampai telinga. Demikianlah kaji kita Bapak Ibu, seketik banyak semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.